Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa pembukaan. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. SMK? Bisa. SMK Negeri 2 Blora? Aku bangga unggul dalam karya. Jurusan Bisnis Garing dan Pemasaran? Bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Bagus sekali. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ana Ardi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Ali Fahtul Mahya. Hadir, Pak. Dan yang ketiga Dinda Permatasari. Hadir, Pak. Yang terakhir Yomi. Hadir, Pak. Ya, mengingatkan kembali atau mengulang. Ingin tahu apakah kalian masih ingat materi pembelajaran daring yang kedua minggu yang lalu, ya, yaitu tentang dasar-dasar dan apa kemarin unsur, ya, unsur-unsur dalam pelayanan. Masih ingat enggak dasar-dasar dalam pelayanan itu apa saja? Coba. Dasar-dasar pelayanan yaitu 1. Berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi. 2. Penuh percaya diri. Unsur-unsur apa saja dalam layanan usaha? Unsur layanan usaha 1. Ya. Pengibles atau bukti langsung. 2. Reliability atau keadilan. Itu materi kita minggu yang lalu, ya. Jadi setelah kita mengetahui, ya, dasar-dasarnya bagaimana cara bersikap, berperilaku, kemudian unsur-unsur yang harus dipenuhi. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan meningkatkan, ya, memberikan rasa puas kepada pelanggan. Nah, rasa puas tidak cukup berhenti sampai sudah puas, wis, enggak. Ya, tetapi kita harus terus meningkatkan. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami permasalahan. Silakan untuk mengungkapkan, ya, untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin Saya, Pak. ya, Nasya Eva pernah, ya? Apa? Iya, Pak. Coba dipaparkan. Di awal pandemi, saya kesulitan mencari masker di toko-toko offline. Akhirnya saya membeli produk masker. Ternyata masker yang dikirim seperti masker daur ulang atau bekas yang tidak benar-benar masker baru. Rasanya itu kecewa. Kita sebagai pelanggan, kalau dalam bahasa Cinanya itu nyangkel. Bahasa Cina nyangkel. Kalau dalam bahasa Inggris dondi. Ya. Nah, ini yang perlu dihindari dari layanan usaha. Kenapa? Karena usaha itu tidak semata-mata hanya untuk meraih. Nah, inilah perlunya kita meningkatkan kualitas layanan usaha yang akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini. Dalam proses pelayanan di video itu, sudahkah memperhatikan ukuran kualitas dalam pelayanan? Ada misi untuk kamu, segera selesaikan. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Ke kantor pajak pagi-pagi, Nena masih sepi. Ruangannya cantik, kopinya enak, tapi kenapa masih galau dan gelisah?
Sudah benar cepat bukan? Terima kasih. Mesti dilakukan dengan baik. Semua berjalan dengan lancar dan cepat. Dalam video tersebut, pelanggan ingin urusannya selesai. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan memberikan alternatif pelayanan, menyediakan ruang tunggu antrian yang nyaman, menyapa pelanggan, dan juga ada kopi yang nikmat. Saya akan menjelaskan dengan PowerPoint. Masih di pertemuan ketiga ini materi ada sistem layanan usaha. Ini untuk materi yang terakhir yaitu kualitas layanan usaha. Nah, tujuannya ya tentu saja siswa dapat menguraikan. Juga siswa mampu apa? Mampu menyusun rencana layanan usaha. Mampu menyusun. Berarti nanti ada prakteknya, Pak. Ada nanti prakteknya. Kualitas pelayanan ya, tidak ada 3. Nah, tadi dijelaskan di awal. Tujuan dari kualitas pelayanan. Nah, itulah service excellence atau pelayanan prima. Yang kedua, attention please. Perhatian. Memperhatikan, mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, appearance. Ini penampilan. Penampilan ini tidak hanya secara accountability, memiliki affirmation, membuat diri Anda itu berpikir. Nah, yang terakhir adalah simpati. Simpati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Salah satu konsep adalah sebagai ukur persaingan. Bukankah itu untuk mengukur kemampuan diri pelayanan? Memang pelayanan itu untuk mengukur kemampuan kita dalam melayani, Pak. Tetapi kan kalau pelanggan merasa puas dan setia pada usaha kita, otomatis kita akan memenangkan persaingan dengan usaha orang lain. Karena tadi dijelaskan bahwa dalam pelayanan prima itu harus mengutamakan untuk menegakkan apa? Menegakkan unsur-unsur dalam peningkatan kualitas pelayanan prima. Kalau ingin berhasil, kalau ingin sukses usahanya, ya, ada 5 kelompok. Ya, ini di produk kreatif. Kalian bisa soal diskusinya dari gambar, kemudian di dari perwakilan kelompok 5. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan. Mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 5? bertanya kepada pelayan hotel, malah disuruh beli sabun sendiri. Dari pengalaman saya justru bertentangan dengan hasil diskusi dari kelompok 5. Ya, minta maaf dan diberikan sabun, ya, bukan disuruh beli sendiri. Cukup, ya cukup. Terima kasih sudah mempresentasikan dan sudah membahas hasil diskusi. Sebelum berakhir, kita buat kesimpulan. mendapatkan balik dari pelanggan, misalnya Attitude, attention, apalagi action, apalagi simpati, rasa simpati. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. ya, oke. Saya menegaskan disambung oleh ya, ini berarti semua sudah jelas, ya. Baik, demikian ya yang kita pelajari hari ini, kualitas pelayanan
Intinya adalah kita harus terus meningkatkan kualitas, tidak cukup. Dan jangan lupa yang terakhir tadi ada 7A dan 1S. Ya, itu kesimpulan kita, 7A dan 1S. Tentang layanan usaha, ada prakteknya. Nah, karena kalau daring, nah prakteknya bagaimana Pak? Kita kan daring. Buat video tentang layanan, unggah di Facebook, ya boleh dengan bapaknya, ibunya, adiknya, atau pacarnya, kemudian saya ditandai. Penilaiannya seperti biasa, silakan setelah ini kalian buka e-learning, di situ ada kuis, dan silakan dikerjakan, nilai langsung keluar. Yang paling rendah kemarin ada 82, yang tertinggi ada 93, ada peningkatan dari PJJ yang pertama, semuanya sudah lulus. Kalau ini mempelajari tentang sistem layanan usaha, besok kita menerapkan sistem layanan usaha. Baik, demikian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasi aktifnya, semangatnya. SMK Negeri 2 Blora. Aku bangga Bidang Karya. Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Bisa diandalkan. Jam 9:30 para nelayan kembali berlabuh. Kepada Tuhan kita bersumpah, mohon kekuatan dan hati yang teguh. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Seems like everybody's got a price. I wanna how to sleep at night. When the cell comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a face on your eyes and you use so hard that you can't have another good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying up tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag, and about the cha-ching, cha-ching, and about the yeah, bang, bang, bang. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time.